Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview perbedaan antara Pajero Dakar 4x4 dengan Pajero Dakar 4x2. Dan hari ini juga kita akan membandingkan fitur-fitur perbedaan apa sajakah yang ada di fitur Pajero Dakar 4x4 dengan Pajero Dakar 4x2. Sehingga teman-teman sekalian nggak bingung apa sih perbedaan antara kedua mobil ini. Dan dari selisih harga juga sekitar 110 juta di saat mobil ini kita pesan. Oke guys, kita akan jelaskan ke 11 perbedaan ya guys. Kalau persamaan ada banyak sebetulnya, cuman dengan selisih harga sekitar 110 juta itu apakah worth it 11 perbedaan itu dengan selisih harganya. Oke, ikutin terus, kita akan jelaskan perbedaan apa saja. Yang pertama adalah penggerak rodanya guys. 4x4 tentu berbeda dengan 4x2. Namun 4x4 itu ada kelebihan juga karena dia bisa 4x2, bisa 4x4 tentunya ya. Nah, dengan 4 buah mode transmisi. Nah, saya ingin tunjukin ada 4 mode. Yang pertama 2H, 2H ini menunjukkan 4x2, 4H menunjukkan 4x4 namun dengan kecepatan yang lebih relatif kencang. Nah, 4HLC, nah ini untuk di tanah atau pasir. Nah, yang ini untuk di tempat yang berat seperti lumpur, pendakian, batu-batuan di 4LLC guys. Nah, seperti itu. Untuk fitur Pajero Dakar 4x4 yang kedua adalah perbedaannya untuk power backdoor guys. Nah, ini kita bisa lihat kalau power backdoor dia secara otomatis akan membuka pintu bagasi. Nah, seperti ini guys. Nah, kita bisa lihat kalau yang untuk varian Dakar 4x2-nya dia masih manual. Nah, ini dia. Nah, ini masih manual dan menutupnya juga masih manual, guys. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk yang ketiga, untuk yang di varian 4x4-nya, kita bisa menggunakan fitur yang ketiga adalah kick sensor, guys. Nah, ini kita bisa tunjukin. Nah, dia akan menutup sendiri. Seperti ini perbedaannya. Untuk fitur yang keempat adalah tailgate operation. Nah, ini fungsinya lebih canggih lagi guys, karena kita bisa menggunakan smartphone kita untuk membuka dan menutup pintu bagasi serta mengunci pintu dan lain sebagainya. Nah, ini aplikasinya guys, namanya Mitsubishi Remote Control. Nah, kita tinggal dekati, maka dia akan membuka. Seperti ini guys. Nah, otomatis kan membuka. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin menutup, kita tinggal klik tutup, lalu kita harus meninggalkan jaraknya menjauh dari mobil tersebut. Nah, ya. Nah, lalu kita akan menjauh. Gitu guys. Terlihat kan dia secara otomatis menutup. Kita bisa kontrol dari remote-nya ini guys. Oke. Nah, untuk yang kelima adalah fitur multi around kamera 360. Nah, ini yang tidak ada di Pajero Dakar 4x2. Di 4x4 kita sudah diberikan 4 kamera di sekeliling mobil ini. Yang pertama di belakang, nih. Oke. Kemudian yang kedua kanan kiri di spion. Kemudian yang keempat ada di sini guys. Nah, ini yang di depan. Kameranya ini. Nah, yang keempat ada di sini. Nah, jadi ada 4 buah kamera yang tertanam. Nah, kalau yang di 4x2 belum ada guys. Kamera 360-nya belum terpasang. Hanya ada kamera belakang. Nah, ini dia kamera mundurnya. Nah, ini dia guys. Nah, yang keenam adalah FCM, Forward Collision Mitigation. Nah, ini fitur yang sangat canggih yang telah disematkan di mobil Pajero Dakar 4x4-nya. Nah, FCM ini adalah sebetulnya radar guys. Radarnya itu disematkan di depan grill. Nah, nih di logo ini. Di belakang ini ada radar. Nah, ini adalah fitur FCM. Radar yang fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya benturan sehingga dia akan melakukan rem otomatis yang sangat kuat apabila radar menangkap bahwa pengemudi tidak melakukan pengereman ketika objek telah sangat dekat. Nah, jadi mobil ini sangat safety. Seperti itu guys. Nah, radarnya tuh ada di sebelah sini guys. Nah, itu adalah fitur FCM. Nah, ini guys, tuh. Dia seperti akrilik ya, bening ya, dan tidak timbul ya, seperti kaca ya. Nah, untuk yang 4x2 itu tidak ada guys. Dia emblem
ya kan, seperti ini. Nah, ini tidak ada radarnya. Bisa di-upgrade ya, kalau FCM ini bisa di-upgrade. Dan biasanya paket dengan adaptive cruise control gitu. Oke, itu tadi nomor ke-6. Yang ke-7 adalah adaptive cruise control. Nah, kita mau tunjukin fungsi dan ininya seperti apa. Untuk Pajero Dakar 4x2, dia juga sudah memiliki cruise control, namun bukan fitur adaptif cruise control. Kenapa? Karena di fitur adaptif cruise control ini sangat-sangat berguna dan bermanfaat ketika kita dalam perjalanan jauh. Yang pertama kita aktifkan dulu untuk cruise controlnya, dan biasanya harus di atas 60 km per jam ya guys. Nah, lalu setelah kita mendapatkan jarak yang sesuai dengan mobil yang ada di depan ya, kita tinggal aktifkan ini guys. Nah, ini logo yang seperti ini. Nah, ini ada 3 buah jarak, dan kalau dia aktif, nah ini guys bisa dilihat ya. Ini jaraknya jauh, ini jaraknya menengah, ini untuk jarak dekat. Nah, ini jarak antara mobil depan guys. Jadi mobil ini akan mengikuti kecepatan mobil yang ada di depan. Ketika dia menambah kecepatan, mobil ini pun akan secara otomatis mengikuti menambah kecepatan. Dan ketika misalnya dia melakukan pengereman, dia juga akan melakukan pengereman perlambatan. Seperti itu guys, sesuai dengan jarak yang kita setel. Nah, ini. Nah, ketika kita udah, kita tinggal set aja nih, tekan ke bawah, tek. Nah, udah auto. Nah, saat ini tidak tersedia karena cruise control tidak bisa digunakan ketika kendaraan sedang diam. Oke guys, itu untuk yang fitur adaptive cruise control. Dia akan mengikuti persis dengan kecepatan yang ada di depan tanpa kita melakukan gas ataupun rem. Jadi sangat-sangat otomatis ya guys. Oke, kemudian yang ke-8 adalah blind spot warning. Dan ini adalah indikator dari blind spot warning. Dia akan menunjukkan apabila ada objek di samping belakang ketika dia mendekati dari ini. Dan dia memberikan kita peringatan bahwa ada mobil. Untuk fitur yang ke-9 adalah rear cross traffic alert. Nah, fitur ini adalah fitur yang cukup canggih juga. Jadi, ketika mobil ini mau mundur, nah, dia akan melihat atau mendeteksi ada tidaknya objek yang ada di belakang. Dan lalu ketika misalnya ada objek di belakang, dia akan menampilkan indikator pada multi display indikator ini, guys. Nah, di sini akan ada tulisan disertai dengan bunyi buffer biasanya, guys. Itu artinya ada kendaraan di belakang yang menunjukkan kita harus segera mengerem, seperti itu. Dan yang ke-10 adalah fitur ultrasonic mist acceleration system. Nah, sistem ini akan menyalakan suara serta menampilkan peringatan pada sensor depan belakang apabila mendeteksi objek yang menghalangi jalur parkir, serta mengontrol tenaga mesin untuk mencegah mobil melaju sehingga mobil ini menghindari tabrakan atau benturan dengan objek tersebut. Seperti itu guys untuk bagian depan. Jadi ketika misalnya mobil ini ada pada jarak, kan kita juga bisa set nih radarnya dengan jarak seberapa jauh. Dan apabila radar ultrasonic tersebut mendeteksi adanya objek yang terlalu dekat, maka otomatis dia akan melakukan mixed acceleration. Mixed acceleration itu gas tidak akan berfungsi guys. Jadi walaupun kita gas, mobil ini tidak akan melakukan akselerasi, tidak akan maju atau mundur. Jadi dibatalkan secara otomatis oleh sistemnya. Nah, itulah kecanggihan dari mobil ini. Jadi betul-betul safety. Memang di varian ini cukup oke untuk Mitsubishi menyematkan fitur-fitur safety-nya guys. Oke. Nah, untuk fitur yang terakhir ini adalah head unit guys. Nah, head unit ini berbeda dengan head unit. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, ini kita akan tunjukkan dulu yang di Pajero 4x4 guys. Sebetulnya dia simple guys. Cuman memang tidak terlihat bagaimana kelebihan dari ini 4x4. Yang pertama adalah dia menggunakan aplikasi Android Auto guys, seperti ini. Nah, ini saya mau tunjukin untuk aplikasi Android Auto. Nah, ini guys. Oke, kita aktifkan fitur Android Auto-nya. Nah, ini sudah kita sambungkan. Ya. Apakah dia muncul? Oke, kita cabut dulu, kita coba colok lagi. Nah, ini muncul. Nah, kita tinggal klik aja guys. Nah, apabila kita sudah menghubungkan, nah dengan aplikasi Android Auto itu akan menghubungkan dengan ini, dengan head unit yang ada di Pajero varian 4x4 Ultimate ini guys. Nah ini kita bisa lihat aplikasi-aplikasinya, ada Waze, nah, terus ada YouTube, sorry guys. Oke, nah itu adalah perbedaannya terakhir.
Oke guys, itulah tadi video perbedaan antara Pajero Dakar 4x4 Ultimate dengan varian Pajero Dakar 4x2. Dari perbedaan fitur dan varian yang telah saya jelaskan tadi, semoga bisa bermanfaat dan memberikan panduan ketika kalian ingin membeli Pajero Dakar 4x4 atau 4x2. Karena perbedaan 4x4 selisih 110 juta dengan 11 kelebihan yang dimiliki oleh Pajero Dakar 4x4 Ultimate ini. Apakah menurut kalian ini worth it? Nah, itu kami serahkan kepada kalian. Oke guys, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar. Kita akan dengan senang hati bersedia menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.